Ya, oke. Good morning everyone. Selamat pagi kelas 8, baik 83 ataupun 84 yang sedang menyaksikan video ini saat ini. Ya, jadi kita akan memulai pertemuan kedua kita. Sayang sekali kita harus online seperti ini, tapi semoga semuanya tetap bisa mengikuti dengan baik di rumah masing-masing ya. Pastikan semuanya on, semuanya aktif, semuanya dalam posisi yang siap untuk belajar hari ini. Saya minta semuanya sediakan catatan, duduk yang tegak, jangan ada yang rebahan ya, dan berharap semuanya dalam posisi yang siap, dalam kondisi yang siap, berseragam juga ya, karena itu pasti akan mempengaruhi juga semangat belajarmu hari ini. Oke, kalau semuanya sudah ready, nah kita akan melanjutkan ya materi inti kita. Jadi kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung sedikit mengenai unit 2, ya, perkenalan sedikit mengenai unit 2. Nah, hari ini kita akan masuk di materi inti, ya, karena kebetulan juga semuanya online, jadi ada baiknya saya kirimkan video pembelajaran supaya kalian bisa mengulang kalau misalnya perlu mengulangi materi inti ini, ya, kapanpun kalian mau dan dimanapun itu. Nah, jadi kalau kemarin di perkenalan ya ada yang tatap muka, ada yang belajar dari rumah. Kemarin yang tatap muka sudah saya perkenalkan sedikit mengenai unit 2, kita akan belajar mengenai comparison degree dan juga modals. Sudah singgung sedikit mengenai adjectives ya kan. Lalu yang di rumah kemarin sudah saya kirimkan juga ada modul, ada juga video yang sedikit memperkenalkan ya mengenai unit 2 yang akan kita pelajari. Waktu itu saya sudah tuliskan di modulnya ya tujuan pembelajarannya kita dan juga pembelajaran atau pemahaman sepanjang hayat yang harus kalian ingat dari unit 2 ini, karena unit 2 kan akan banyak berbicara mengenai perbandingan ya. Nah, sementara terkadang kita menyalahgunakan perbandingan ya untuk menjelek-jelekkan orang, untuk mencari-cari kelemahannya orang ya. Nah, untuk melihat kekurangannya orang. Nah, saya mau tekankan sebelum kita lebih lanjut lagi, bahwa kita belajar perbandingan itu ya supaya kita bisa melihat keberagaman. Ya, lebih kepada kita melihat keberagaman yang Tuhan sudah ciptakan. Lewat keberagaman, lewat perbedaan yang Tuhan ciptakan itu kita bisa lihat, oh ternyata indah ya. Perbedaan itu indah ya, keberagaman itu, dan dari situ kita bisa saling melengkapi karena semua orang memang punya kelebihan, punya juga kekurangan masing-masing. Nah, dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi ya. Jadi jangan disalahgunakan dari materi kita ini tentang perbandingan. Oke. Nah, anak-anak, di unit 1 kita sudah selesai dengan simple past tense, kita lanjut ke unit 2. Kalau misalnya di simple past tense kita kemarin banyak bicara mengenai verb. Masih ingat ya, kata kerja ya, atau ada juga noun atau kata benda. Nah, sekarang kita fokus di yang namanya adjectives atau kata sifat ya. Saya yakin kemarin di perkenalan baik yang BDR ataupun yang PTMT harusnya sudah tahu ya apa itu adjectives, yaitu kata sifat. Kata sifat itu fungsinya untuk mendeskripsikan sesuatu, apapun itu, entah itu benda, entah itu makhluk hidup, ya. Nah, semuanya pasti punya sifat yang bisa dideskripsikan. Nah, itulah yang disebut dengan adjectives. Nah, kalau lebih detailnya lagi kemarin sudah saya singgung ya, apalagi yang tatap muka harusnya sudah jago membedakan mana kata sifat, mana kata benda, mana kata kerja. Nah, kita di unit ini akan banyak bicara tentang kata sifat. Nah, kalau kemarin grup 1 sudah mencatat ya beberapa kata sifat, minimal ada paling kurang itu 10, ada yang sampai 15 kalau full kelasnya kemarin hadir ya, teman-temannya hadir, berarti sampai 15 kata sifat ya yang kalian sudah catat.
Karena waktu itu saya minta semua masing-masing pilih satu kata sifat yang menggambarkan dirimu ya kan, dan sesuai dengan inisial dari nama panggilanmu. Nah, itu kalian sudah catat di buku catatan masing-masing. Nah, sekarang saya minta masing-masing untuk menyusun setidaknya 10 kata itu, ya 10. Pilih 10 kata, kemudian kalian susun kalimatnya. Ya, jadi pakai kata sifat tersebut untuk membuat masing-masing satu kalimat. Ya, jadi total ada 10 kalimat minimal. Lalu kalian catat di buku masing-masing. Ya, dalam bahasa Inggris. Ya, coba saja dulu. Struktur teksnya boleh bebas, mau pakai tenses apapun boleh. Nah, coba bikin masing-masing pilih 10 kata sifat lalu buatkan kalimatnya. Jadi total nanti akan ada 10 kalimat dengan kata sifat yang kalian sudah catat. Kalau yang di rumah saya kemarin sudah minta catat kurang lebih minimal 10 juga kata sifat dari video yang saya kirimkan ya kan, tentang The Old Man and the Young Boy. Yang video dari YouTube itu saya kirim. Nah, kalian harusnya kan sudah pilih, sudah mencatat minimal 10 kata sifat dari situ. Nah, itu yang kalian susunkan kalimatnya. Coba ya, silakan pause video ini. Sekali lagi silakan pause video ini. Kurang lebih 10-15 menit kalian bikin kalimatnya ya. Mungkin cukup satu kalimat 1 menit saja. Nah, menggunakan kata sifat atau adjectives yang kalian sudah catat. Go. Masih ada yang belum mempause dan belum mengerjakan? Mata Tuhan melihat. Misalnya saya tidak bisa melihat secara langsung, tapi ada Tuhan yang melihat. Oke, saya percaya semuanya melanjutkan video ini ketika sudah selesai mengerjakan instruksi sebelumnya ya, menuliskan minimal 10 kalimat menggunakan kata sifat yang sudah kalian catat dari pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak kita lanjut ya. Dari kalimat nanti itu kalian bisa tahu ya kira-kira jenis kalimat apa yang kalian bikin itu. Nah, dalam unit ini anak-anak ya, kita akan belajar mengenai 2 materi inti sebenarnya. Ada namanya comparison, ada namanya modals ya. Ada comparison ini lebih ke degree of comparison ya. Jadi kita belajar mengenai kalimat perbandingan. Jadi itu materi intinya yang pertama ya, kalimat perbandingan, dan yang kedua adalah modals. Tapi sekarang ini ya, seperti kalian lihat di slide pertama misalnya nih, ada tulisan ini ya, unit 2 part 1, unit 2 part 1. Nah, berarti ini adalah bagian pertama dari unit 2 ya, yaitu comparison. Jadi belum masuk di modals. Ini materi inti pertama. Nah, di materi inti pertama, hal yang perlu kalian tahu adalah namanya degree of comparison itu, atau kalimat perbandingan comparative degree, comparative sentence itu dibedakan dalam beberapa tingkatan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita mau membandingkan sesuatu itu ada levelnya, ada tingkatannya ya. Nah, masing-masing tingkatan ya, masing-masing kalimat perbandingan comparative sentence itu punya fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya masing-masing. Nah, misalnya sudah sering sekali ulangi setiap unit, setiap di setiap video pembelajaran ya, bahwa kalau belajar bahasa Inggris itu pasti selalu berputar-putar di 3 hal ini ya kan, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan ya. Nah, comparative degree ya, atau degree of comparison ya, sama saja, itu punya 3 tingkatan atau 3 level atau 3 degree ya. Jadi degree itu sama dengan level atau tingkat. Yang pertama itu namanya positive degree ya, positive degree. Yang kedua itu namanya comparative degree. Yang ketiga itu namanya superlative degree ya. Yang paling tinggi itu super.
yang kedua itu compare, ya komparatif, dan yang level terendah itu namanya positif. Nah, kita lihat satu-satu. Positive degree itu di dalam kalimatnya dia belum ada perbandingan karena hanya menjelaskan tentang satu objek saja. Contohnya di sini ada saya tuliskan kalimat he is old. Ya, dia tua, dia sudah tua. Dia adalah orang tua misalnya. Nah, di sini yang menjadi objeknya hanyalah si he, dia laki-laki. Kalian bisa lihat juga ilustrasi di sini ya, ada gambar kakek-kakek. Nah, di sini objeknya cuma dia saja, ya kan? Tidak ada perbandingan. Hanya menyatakan sifat dari si kakek ini, yaitu dia sudah tua. Ya. Jadi dalam kalimat positive degree, ya, atau positive comparison, ya, belum ada perbandingan, walaupun namanya kalimat perbandingan positif ya, tapi belum ada perbandingan di situ, makanya positif ya, tidak ada perbandingannya karena hanya ada satu objek, tidak ada pembandingnya. That's why dia dikatakan kalimat perbandingan yang positif. Oke, hanya ada satu objek saja, tapi menyatakan sifat. Jadi kalau dia kalimat perbandingan harus wajib kudu ada kata sifatnya, harus ada adjectives-nya. Oke. Itu positive degree. Yang kedua, level yang kedua, comparative degree. Di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi cuma satu objek, di sini kita punya dua objek. Jadi namanya comparative degree harus wajib kudu punya dua objek. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus dua. Contohnya, the boy is younger than the man. Ya, yang ini ya gambar yang lebih di atas itu the boy-nya ya, ilustrasinya ya. Yang kakek-kakek tadi itu the man. Oke. Jadi di sini kita ada dua objek, si the boy ya kan and the man. Kita bandingkan umurnya. Makanya muncullah kata sifat younger atau lebih muda. Jadi the boy atau anak laki-laki ini lebih muda daripada pria tua ini. Ya kan, jelas sekali. Jadi ada dua objek yang dibandingkan dengan kata sifat younger gitu. Antara the boy and the man. Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu level yang kedua. Level yang terakhir, yang paling, ya kan, itu namanya superlative degree. Nah, di sini, kalau tadi ada dua objeks, di sini kita bisa punya lebih dari dua objeks. Saya bilang more than two objects. Compare more than two objects. Membandingkan lebih dari dua objeks. Kalau lebih dari dua misalnya, apa? 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, tidak terhitung juga boleh. Yang penting dia lebih dari 2 objek. Kalau hanya 2 berarti kita kembali ke compare. Kalau hanya 1 berarti kita kembali ke positif. Nah, di sini kita punya lebih dari 2 karena dia sudah 3, sorry. Nah, sudah ada 3 di sini objeknya. Ada si wanita, ada si the boy yang keriting, ada si the boy yang satunya ini rambutnya coklat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada 3 orang, 3 objek ya yang dibandingkan. Nah, di sini saya kasih contoh, she is the most beautiful than all. Ya, she is the most beautiful than all. Nah, jadi dia membandingkan kecantikannya. Kenapa dia paling cantik? Karena dia perempuan. Ya kan, tidak mungkin laki-laki cantik, ya kan? Nah, masa ganteng kalau perempuan? Nah, that's why she is the most beautiful than all. Nah, di sini dibandingkan antara si cewek ini dengan yang lainnya, yang laki-laki yang lainnya, dia yang paling cantik. Ya, dari 3 objek ini. Kalau mau lebih dari 3 objek boleh juga, ya. Bahkan makan di dalam satu kelas misalnya 15 orang mau dibandingkan tinggi badannya, nah dicari siapa yang paling tinggi, itu bisa pakai superlative degree. Oke. Nah, itu ya. Nah,
kembali saya ingatkan kalau kita melakukan perbandingan seperti ini, ya ini hanya contoh ya. Tapi ingat kalau mau melakukan perbandingan terhadap orang, ya terhadap seseorang atau beberapa orang, harus melihat tujuannya ya, jangan sampai salah motivasi ya, mau mencari-cari kejelekan orang, mau menyinggung kekurangannya yang dianggap menjadi kekurangannya, itu tidak boleh ya. Karena masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan ya. Misalnya dari fisik kita tidak boleh menjelek-jelekkan orang ya. Biasanya kalau secara umum ya, yang keriting misalnya dianggap uh, lebih lebih tidak baik daripada yang rambutnya lurus misalnya. Itu kan bukan hal yang baik untuk dibandingkan ya. Tidak bisa kita nilai keindahan seseorang. Tidak boleh dinilai-nilai di bagian itu secara fisik begitu ya. Jadi hindari hal seperti itu. Ini hanya contoh saja itu. Nah, contoh yang lain ini bisa kalian praktekkan. Kalau di sini saya punya contoh, kita membandingkan gedung, tapi di sini namanya kita istilahkan rumah ya. Sebenarnya gedung juga ini bisa juga gitu ya. Sini saya pakai kata house atau rumah. Her house is bigger than my house. Kalian bisa coba tebak di kolom komentar, silahkan diketikkan kira-kira ini level yang mana, level 1 atau 2 atau 3, level positif, komparatif, atau superlatif, silahkan di komentar. Ya, saya tunggu. Nanti saya catat siapa-siapa saja yang aktif memberikan komentar. Ya, her house is bigger than my house. Dari gambar sudah kelihatan ada berapa objek, right? Kemudian apalagi ada perbandingan atau tidak di situ, ya, kelihatan sekali. Next. Nah, di sini saya punya contoh lagi, masih dengan objek yang sama tentang rumah. Nah, kalimatnya his house is the biggest of all. Nah, kelihatannya ada 3 objek, kemudian adjektifnya kita pakai the biggest, paling besar, artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa tebak kira-kira ini level yang mana? Level 1, 2, atau 3? Superlatif, komparatif, atau positif? Nah, boleh dikomentar di kolom chat. Terakhir, nah ini hanya ada satu pernyataan dan hanya ada satu objek. Ya, she has a big house. Nah, dia memiliki sebuah rumah yang besar. A big house. Ada satu objek, kemudian kata sifatnya adalah big, besar. Ya, kalau yang tadi biggest, paling besar. Kalau yang paling pertama tadi bigger atau lebih besar. Nah, ini saya acak urutannya tidak sesuai dengan yang kita pelajari di awal tadi ya. Jadi jangan terkecoh, oh ini pertama, oh ini pasti positif, oh tidak juga ya. Kalian bisa tebak di kolom komentar. Nah, sekarang kalau sudah menebak tadi ya, jadi saya kasih jawabannya. Jadi yang ini jelas sekali ini adalah comparative degree karena punya 2 objek. Kemudian juga kata sifatnya bigger, menyatakan perbandingan ya, lebih besar dari apa gitu ya. Rumahnya lebih besar daripada rumah saya. Ini kalimatnya. Arti dari kalimatnya. Kemudian contoh yang kedua tadi kita punya 3 objek. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini adalah superlative degree, ya kan? Karena lebih dari 2 objek, membandingkan lebih dari 2 objek. Kemudian kata sifatnya menggunakan the biggest atau paling besar. Nah, yang terakhir kita punya contoh kalimat untuk positive degree. Jadi ini adalah positive comparison ya, atau perbandingan yang positif karena hanya ada satu objek, lalu juga kata sifatnya adalah big atau besar. Tidak ada perbandingan di situ, hanya menjelaskan sifat dari rumahnya, besar. Oke. Nah, sekarang kita masuk di latihan yang harus kalian kumpulkan di Google Classroom. Saya sudah bikin postingannya, sisa kalian submit setelah video ini ya. Jadi pastikan bahwa kalian
sudah memahami dulu materi yang dipelajari, kalian boleh ulangi video ini kalau ada yang perlu kalau ada yang belum kalian pahami ya, perlu diulangi, silakan klik di bagian yang kalian butuhkan ya sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu masuk di praktis ini, siapkan catatan masing-masing ya. Saya minta semuanya untuk mencatat ya. Jadi tulis tangan bukan diketik. Di catatan masing-masing tuliskan ya di buku mapelmu khusus bahasa Inggris karena saya akan periksa di pertemuan selanjutnya bagi yang tatap muka. Jadi kalian nanti cara uploadnya adalah difoto dulu lalu kirimkan di Google Classroom. Begitu ya. Lalu soalnya adalah buat masing-masing 2 contoh kalimat perbandingan. Ya, jadi positif comparison 2 kalimat, comparison juga 2 kalimat, dan superlative comparison 2 kalimat. Masing-masing 2 kalimat seperti contoh tadi ya, tentang orang ataupun juga tentang benda boleh ya. Hal-hal lain boleh kalian bandingkan, temukan hal-hal yang ada di sekitarmu, boleh kalian bandingkan masing-masing 2 kalimat. Jadi bikin semua level, semua degree, semua tingkatan masing-masing 2 kalimat ya. Nah, pilih barang-barang atau hal-hal yang ada di sekitarmu yang dapat kamu bandingkan. Boleh juga kalau misalnya baru saja menonton iklan di televisi, mau dibandingkan iklan yang satu dengan yang 2 boleh. Atau mau membandingkan film yang pernah kamu tonton, boleh ya. Atau buka di buku paket. Nah, di sini saya ada contoh buku paket, cuman ini saya baru download di website, jadi bentuknya seperti ini. Cuman kalian bisa buka juga di buku paket masing-masing. Chapter 7 ya, buka di situ ada judul Bigger is not always better. Nah, itu kalian buka, kemudian baca-baca atau cari inspirasi di situ, kira-kira contoh yang mau dibandingkan apa, boleh ambil dari buku ya. Di halaman pertama itu ada fungsi sosialnya yang dituliskan ya, comparative degree itu apa, fungsi sosialnya. Nah, itu sudah ada di halaman pertama dari chapter 7 ya. Nah, di situ di bawahnya ada 2 gambar yang tersedia, ada gambar sekolah ya, kita sebut saja sekolah A dan sekolah B. Ini bisa jadi salah satu yang kalian bandingkan. Nah, kalau bingung-bingung mau membandingkan apa, boleh buka buku paketnya, chapter 7, ada gambar di situ yang bisa kalian bandingkan. Nah, perbedaannya banyak sekali. Kalian temukan perbedaannya, kemudian kalian bikin kalimat dari perbedaan itu ya. Nah, cuman kan ini hanya mencakup satu level saja perbandingannya kan, karena hanya ada 2 objek. Nah, kalau mau tambahkan boleh bandingkan dengan sekolah kita ya, sekolah kita sendiri. Kan sudah sempat ke sekolah kan belakangan ini ya, 1 minggu ini sudah sempat ke sekolah. Nah, boleh dibandingkan 3 jadinya, 3 objek ya, sekolah A, B, dan juga sekolah kita sendiri, Sekolah Lentera Harapan Toraja. Oke, that's all for today. Silakan dikirimkan kalimatnya masing-masing. Ingat harus ditulis tangan, bukan diketikkan. Foto catatanmu lalu upload di Google Classroom. Saya tunggu sebelum sesi bahasa Inggris hari ini berakhir. That's all for today, everyone. Thank you. God bless you.